Kali ini aku lagi mau masak masakan makanan yang comfort food dengan cita rasa yang ringan namun penuh dengan protein. Dan cocok banget buat kalian yang lagi mau program diet. Masaknya mudah dan bahan dasarnya pun gampang dicari. Dan ini dia, sop tahu daging sapi cincang ala cita rasa padi. Masakan ini tuh bahannya mudah banget. Untuk bahan utamanya daging sapi, brokoli, dan tahu Jepang, dan perbumbuannya perbawangan dan persausan. Untuk bahan utamanya di sini ada brokoli yang sudah aku potong kecil-kecil. Kemudian di sini ada daging sapi cincang, aku pakai sebanyak 200 gram. Lalu di sini ada tahu Jepang atau tahu telur. Dan untuk tahu Jepangnya ini kita potong bunder-bunder ya. Ingat potongnya harus pelan-pelan, jangan sampai hancur karena teksturnya kita nantinya ingin tahu Jepangnya itu bulat-bulat seperti ini dan ukurannya seperti ini guys. Namun untuk besaran size-nya disesuaikan selera masing-masing. Kalau kalian mau agak tipisan lagi juga nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu tipis. Karena pada saat digoreng nanti tidak mudah hancur. Jika tahu Jepangnya sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita siapkan perbumbuannya. Untuk bawang bombay di sini aku potong tipis-tipis dan ukurannya seperti ini kurang lebih ya. Lalu untuk bawang putihnya di sini aku pakai sebanyak 6 siung bawang putih. Dan untuk bawang putihnya di sini aku mau chop saja. Dan bawang putihnya diusahakan jangan diulek ya, dicop seperti ini. Agar cita rasa dari masakan ini tuh tidak terlalu strong dari bawang putihnya. Karena ini adalah masakan ala Chinese food. Jadi cita rasanya harus ringan. Jika perbawangan sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita siapkan persausannya. Di sini aku pakai black pepper. Aku pakai sebanyak 3 sendok teh black pepper. Lalu di sini ada saus tiram dan di sini aku pakai sebanyak 1 sendok makan saus tiram. Saus tiram ini adalah peran penting guys, yang bikin cita rasa masakan ini menjadi umami. Lalu di sini aku tambahkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan kecap asin. Untuk brand sama aja, sembarang aja. Kalian mau pakai brand apapun juga nggak masalah. Kemudian kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis di sini aku pakai sebanyak 1,5 sendok makan agar warnanya agak gelap guys. Lalu kita tambahkan minyak wijen. Untuk minyak wijen di sini aku pakai 1 sendok makan. Ini tuh juga harus wajib ada guys. Ini tuh yang bikin nantinya makin menggugah selera. Jujur pada saat aku aduk bumbunya ini tuh harum banget. Oh iya, untuk takaran ini udah sangat pas sekali. Kalian jangan dikurang-kurangin dan jangan dilebih-lebihkan. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses pemasakan. Kita goreng terlebih dahulu tahu Jepangnya. Dan ingat, trik untuk menggoreng tahu Jepang ini adalah minyak gorengnya harus wajib panas terlebih dahulu. Ingat guys, wajib panas. Agar pada saat penggorengan ini nanti hasilnya tahu Jepangnya itu cantik. Teksturnya itu sangat cantik dan sangat bagus guys. Sehingga membuat presentasi masakan ini tuh jauh lebih mantap dan lebih menggugah selera. Jika sudah masak seperti ini, kita tiriskan dan kalian lihat deh. Tekstur dari tahu Jepangnya itu cantik banget. Tahu Jepang ini tuh menggorengnya sangat tricky guys. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Langkah selanjutnya kita lakukan proses pemasakan yang kedua. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya dengan minyak sedikit saja. Dan jangan terlalu banyak minyak. Karena nanti hasilnya itu sangat enak kalau misalkan terlalu banyak minyak. Dan di sini aku tambahkan minyak goreng sedikit saja agar proses pemasakan bawangnya ini jauh lebih cepat. Oh iya, patokan untuk masak perbawangan ini adalah kita masak bawang putihnya sampai benar-benar matang dalam keadaan coklat. Patokannya itu. Jangan kalian patokannya adalah di bawang bombaynya. Dan untuk bawang bombaynya ini cukup layu saja. Dan jika sudah matang bawang putihnya, kita masukkan daging sapinya. Kita masak daging cincang sapi ini sampai benar-benar matang. Kita aduk terus sampai benar-benar matang. Dan masak daging cincang ini tuh sangat cepat sekali. Kalian aduk-aduk aja. Dan jika sudah matang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masukin persausan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini tuh jujur guys, pada saat persausannya ini masuk, wallahi guys, ruangan aku itu harum banget. Ini tuh harum banget guys. Harumnya itu yang bikin menggugah selera makan kita itu meronta-ronta. Masakan ala Chinese food itu ya identik dengan persausan seperti ini. Jadi kalian mesti stok di rumah. Jika bumbunya sudah rata seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masukin air putih. Untuk air putih di sini aku pakai 350 ml air putih. Kita masak sampai benar-benar umup ya.
Sembari umub, jangan lupa kalian koreksi rasa. Di sini aku tambahkan sejumput garam dan jangan terlalu banyak ya. Karena untuk cita rasa masakan ini tuh kita maunya harus ringan. Ya namanya masakan ala Chinese food, rasanya itu benar-benar nanggung, mau keasinan takut, mau kemanisan takut. Jika airnya sudah umub, kita masukin brokolinya, kita masak sebentar aja dan jangan terlalu lama. Agar tekstur dari brokolinya itu masih tetap cantik guys. Kalau misalkan kalian masak terlalu lama, nanti penampilan brokolinya itu kisut. Jadi kita masaknya sebentar saja. Oh iya, karena di sini aku mau tekstur dari cairannya itu agak sedikit kental, sehingga aku tambahkan larutan air maizena. Kita masukin sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalkan terlalu kental cairannya itu, masakannya itu nanti jadi enak pada saat kita makan. Kita aduk-aduk sampai kembali umub, dan jika sudah umub, kita masukin tahu Jepangnya. Ini tuh cukup diaduk pelan-pelan aja sebentar dan ini udah siap dihidangkan. Tuh aromanya harum banget. Masakan ini tuh sudah siap dihidangkan. Ya Allah guys, ini tuh harum banget, parah harumnya. Sustainable living in this economy guys. Kalau kita makan di Chinese food resto itu mahal banget, seporsi bisa 80-90 ribu. Kalau kita masak sendiri tuh ya Allah murah banget dan hasilnya banyak lagi. Dan ini dia Sapa tahu daging sapi cincang ala cita rasa padi.